Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Haryadi, NIM 220378, periode era 1 manajemen. Saya di sini membuat tugas UTS saya dengan dosen pengampu Pak Ade Faisal Mahpudi SEMM. Pertama, perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok-kelompok diperlukan dalam organisasi. Konsep dasar meliputinya: yang pertama, individu dalam organisasi, karakteristik dan pribadi, sikap dan motivasi. Kedua, kelompok dan tim, dinamika kelompok, komunikasi dan kepemimpinan. Ketiga, struktur organisasi, hierarki, peran dan tanggung jawab. Keempat, budaya organisasi, nilai norma bersama. Kelima, lingkungan organisasi, faktor eksternal yang memengaruhi organisasi. Keenam, perubahan dan mengembangkan manajemen perubahan dan inovasi. Konsep-konsep ini membantu memahami dan mengolah perilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, teori perilaku dalam organisasi. Pertama, yaitu Maslow, kebutuhan hierarki dan dasar psikologi hingga puncak aktualisasi diri. 2. Herbace, faktor motivasi menyebabkan kepuasan dan faktor higiene mencegah ketidakpuasan. Ketiga, McGregor, teori X, karyawan malas dan perlu diawasi, dan teori karyawan termotivasi dan berinisiatif. Keempat, McHelen, 3 kebutuhan utama prestasi, kekuasaan dan afiliasi. Model pelaku organisasi. Yang satu, okratis, mengandalkan kekuasaan manajer, karyawan patuh. 2. Konstudian, fokus pada kesejahteraan karyawan dengan manfaat dan keamanan kerja. Ketiga, mendukung manajer, mendukung karyawan untuk mencapai tujuan mereka. 4. Kolegial, kerjasama dan kemitraan antara manajer dan karyawan. Kelima, sistem organisasi sebagai sistem kompleks dengan berbagai interaksi internal dan eksternal. Jawaban yang ketiga, perilaku individu mencakup cara individu bekerja, berinteraksi, dan merespon lingkungan kerja. Sementara itu, perilaku kelompok mencakup bagaimana kelompok bekerja sama, berkomunikasi, dan mencapai tujuan bersama. Kedua faktor ini secara langsung mempengaruhi budaya dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Keempat, teori inovasi dan penerapan dalam organisasi. Teori difusi inovasi, Everroger, konsep proses bagaimana inovasi menyebarkan di antara anggota sistem sosial. Penerapan identifikasi follower awal, gunakan saluran komunikasi efektif. Bentuk dan inovasi yang berasar. Kedua, model 3 fase inovasi, enter, backd, dan everty. Konsep inovasi melewati 3 fase: fase valida, eksplorasi, fase transisi, buka kurung pengembangan, dan fase exit, buka kurung peningkatan variasi. Penerapan sesuai strategi manajemen sesuai dengan fase inovasi. Dorongan eksplorasi di fase awal, fokus pada pengembangan dan fase transisi, dan kegiatan variasi dan fase akhir. Ketiga, teori diskusi innovation,
Clayton Christensen. Konsepnya inovasi yang menciptakan pasar baru dan mengganggu pasar yang ada. Penerapan perusahaan perlu menciptakan ruang untuk ekspresi dan mendukung ide-ide yang mungkin tanpa kurang menggantungkan pada awal tetapi memiliki fantasi jangka panjang. Keempat, teori open innovation Highcroft. Konsep menggunakan aliran pengetahuan internal dan eksternal untuk mencapai inovasi. Penerapan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis, akademisi, dan pelanggan untuk mengembangkan ide-ide baru. Penerapan teori-teori ini membantu organisasi mengelola dan memanfaatkan inovasi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Nilai sikap kepuasan kerja adalah konsep penting dalam psikologi organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Misalnya penilaian kerja, nilai konsumen, prinsip yang memandukan perilaku dalam mencapai tujuan, misalnya kejujuran, ketekunan. Nilai terminal, tujuan akhirnya yang diinginkan, misalnya kebahagiaan, kesuksesan. Sikap kerja, kognitif, keyakinan dan pemikiran mengenai pekerjaan, misalnya pekerjaan ini menentang. Efektif, perasaan terhadap pekerjaan, misalnya saya senang dengan pekerjaan saya. Kognitif, kecenderungan untuk bertindak berdasarkan sikap, misalnya niat untuk meninggalkan pekerjaan. Kepuasan kerja, definisi perasaan positif yang dimiliki seseorang tentang pekerjaannya, hasil dari evaluasi karakteristik pekerjaan. Penerapan dalam organisasi, pengembangan karir, menyediakan karir yang jelas dan peluang pengembangan. Kompensasi kompetitif, gaji dan manfaat yang adil dan kompetitif. Pelibatan karyawan, mendorong diversifikasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami dan mengelola nilai sikap dan kepuasan kerja organisasi dampak, misalkan produktivitas, rotasi karyawan, dan kesejahteraan keseluruhan. Yang keenam, mempengaruhi tim efektif, melibatkan komunikasi yang jelas, kolaborasi yang lebih baik, pengakuan terhadap kontribusi individu, dan mengolah konflik dengan kebijaksanaan dengan menetapkan tujuan yang jelas. Membangun kepercayaan antara anggota tim dan memastikan setiap anggota merasakan didengar dan dihargai. Sebuah tim dapat bekerja bersama secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.